ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang adab-adab memandangkan azan, dan kita sudah bicara di awal, yaitu azan itu disyariatkan dari mulai 1 Hijriah, dan kalimat-kalimat azan itu didapatkan berdasarkan mimpi para sahabat dan juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sudah bahas hukum melakukan azan, yaitu sunnah muakkad di sisi jumhur ulama, sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwa hukum memandangkan azan adalah fardu kifayah. Artinya di sisi mazhab Hambali, kalau tidak ada satu orang pun yang memandangkan azan di satu kampung, maka satu kampung itu berdosa besar. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, azan itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya makruh apabila tidak dikumandangkan azan. Dan seandainya pun salat tanpa didahului dengan azan, maka salat jamaah itu sah. Jadi mengikuti hukum yang ditetapkan. Baik, kemudian kita juga sudah bahas tentang betapa besarnya pahala orang yang memandangkan azan, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan seluruh makhluk yang mendengarkan suara azan, baik pepohonan, bebatuan, hewan, baik hewan darat maupun hewan laut, kata Nabi, sampai ikan-ikan di lautan pun memohon ampun kepada muazzin ketika mereka mendengarkan suara azan. Lalu para muazzin dibangga-banggakan oleh Allah di akhirat dengan cara dipanjangkan leher mereka, untuk membedakan antara muazzin dengan orang-orang lain ketika berada di padang mahsyar. Begitu mulianya menjadi muazzin. Makanya kita sudah mengatakan, sebagian para ulama mengatakan bahwa menjadi muazzin lebih besar pahalanya daripada imam. Sebagian ulama mengatakan menjadi muazzin lebih besar pahalanya daripada imam. Muazzin itu memanggil-manggil orang untuk datang ke masjid, sedangkan imam hanya memimpin orang yang sudah berada di masjid. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada perkara yang juga harus kita ketahui tentang syarat
melakukan azan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perkara apa saja adab yang harus dimiliki muazzin, maka perlu kita ketahui lebih dahulu tentang syarat sahnya azan. Artinya kalau tidak memenuhi syarat ini, maka azan itu tidak sah. Yang pertama yaitu dukhulu al-waqt, baru boleh mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu salat, kecuali salat subuh. Jadi semua waktu salat baru boleh mengumandangkan azan kecuali salat subuh. Karena salat subuh dari zaman hidupnya Nabi, di antara yang Nabi sunnahkan yaitu mengumandangkan azan di fajar kazib. Jadi waktu fajar itu ada dua, yaitu fajar kazib dan fajar shadiq. Fajar kazib yaitu disebut kazib, artinya bohong. Dia belum masuk waktu subuh, hampir masuk waktu subuh, sekira-kira setengah jam dari waktu subuh. Disebut fajar shadiq, yaitu yang waktu sebenarnya. Masa Nabi SAW, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi itu punya dua muazzin untuk salat subuh. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Umar, Rasulullah berkata, Inna Bilalan yu'azzinu bilail. Bilal itu mengumandangkan azan pertama. Jadi Bilal mengumandangkan azan pertama, maksudnya di waktu fajar kazib, sebelum masuk waktu subuh. Kalau sekarang jam 5 misal waktu subuh, maka Bilal kira-kira mengumandangkan azan setengah 5. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Bagi mereka yang berpuasa, silakan makan dan minum, lanjutkan makan dan minum, artinya sahur, sampai engkau mendengarkan azan yang kedua, yaitu azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka Ummi Maktum itu memandangkan azan di waktu fajar shadiq. Ini sebenarnya sunnah Nabi ini perlu kita pelihara. Dulu di zaman sebaik-baiknya generasi, karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya generasi qarni, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi yang pernah ada di dunia ini adalah zamanku, kata Nabi. Sebagus-bagusnya iman, sekuat-kuatnya orang-orang yang berjuang demi agama Allah adalah zamanku. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai penghujung, sebaik-baiknya zaman di saat aku hidup dan sahabatku. Itu sebaik-baik zaman. Orang jangankan dikumandangkan azan, belum azan pun sudah sampai di masjid. Itu sebaik-baiknya zaman. Mereka pantang mendengar tentang surga, maka memenuhi hatinya kerinduan terhadap surga. Kalau mereka mendengarkan neraka, maka muncul rasa takut, Masya Allah, yang luar biasa kepada neraka. Itu zaman Nabi. Tetapi azan subuh 2 kali, Bang. Yang kita tahu mereka akan bangun walaupun tanpa azan. Seharusnya kita yang hari ini tinggal di zaman yang sudah rusak, zaman yang orang sekali azan saja belum tentu bangun, seharusnya kita pelihara melakukan azan 2 kali. Maka kalau masjid ini bisa menambahi azan 1 kali lagi, itu baik. Di Singli, Masjid Al-Falah, masjid besar Singli, itu mereka istiqamah azan
dua kali. Kalau bapak lewat sini subuh, mereka azan 2 kali, 4:30 sekali, nanti baru azan. Mengikuti sunnahnya Nabi, ada 2 muazzin di waktu subuh. Dan ini zaman lebih membutuhkan itu. Jadi bangunkan dulu dengan azan pertama, kemudian nanti setengah jam berikutnya baru azan yang sebenarnya, azan di waktu yang sebenarnya. Jadi ini patut untuk dipertimbangkan, karena orang sekarang sudah tidak banyak lagi melakukan itu. Padahal itu salah satu sunnah Nabi. Orang yang mengatakan sunnah ini sunnah itu pun di masjidnya pun tidak 2 kali azan. Jadi jemaah melakukan Allah, syarat pertama sahnya azan harus dilakukan di dalam waktunya, kecuali waktu subuh. Kalau begitu tidak sah azan walaupun 1 menit sebelum waktunya. Makanya itu masalah azan itu betul-betul harus diperhatikan waktunya. Jadi jangan sampai gara-gara mengikuti suara mesin lalu kita menyalahi waktu. Kadang-kadang mesin salah, mesin tek-tek kan kadang-kadang salah, Pak. Itu kita tidak boleh mengikuti mesin salah, mesinlah yang harus mengikuti kita. Jadi jangan sampai belum datang waktunya kita sudah azan. Ini tidak sah azannya dan harus diulang, karena syarat utamanya adalah sudah masuk waktu. Baik. Kemudian syarat yang kedua yaitu ayyakuna bil lughatil arabiyyah. Azan itu harus dilakukan dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh menerjemahkan azan. Tidak boleh mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar lalu didendangkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu tak boleh. Dia harus digunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Nah, jadi ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh semua sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Bagi mereka yang tak bisa mengucapkan bahasa Arab, bisa saja seorang mu'allaf atau bukan orang Arab yang mungkin tak bisa dia mengucapkan huruf-huruf Arab. Ini kalau tidak ada orang lain baru boleh dia. Tidak ada lagi orang, semuanya mu'allaf, satu kampungnya mandu mu'allaf. Tidak ada orang yang bisa bahasa Arab satu pun, baru boleh orang itu mengumandangkan azan dengan bahasa ala kadarnya, walaupun huruf-hurufnya belepotan, itu baru boleh. Tapi seandainya ada orang yang paham, itu tidak boleh mengumandangkan azan dengan bahasa selain bahasa Arab. Berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat Nabi pakai bahasa apa? Waktu Nabi khutbah Jumat, Nabi pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Mana mungkin bahasa Indonesia? Apakah kita hari ini wajib berkhutbah memberi tausiah dengan bahasa Arab? Nah, itu tidak wajib. Kenapa? Karena lihat maksudnya. Maksud daripada khutbah adalah memberi pencerahan, memberi nasihat. Bagaimana orang bisa paham tentang apa tujuan Jumat kalau mengumpulkan orang hanya untuk mendengarkan bahasa Arab imam atau bahasa Arab khatib? Tidak ada nasihat yang bisa diberikan. Itu bahkan tidak ada manfaatnya, walaupun Jumatnya sah. Makanya jumhur ulama mengatakan bahawa tak masalah menggunakan bahasa masih kalau khutbah Jumat. Cuma sayangnya hari ini orang-orang yang khutbah ini, khatib Jumat ini kadang-kadang melupakan aturan di dalam kitab, di dalam semua kitab, mulai dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar. Di antara ketentuan khutbah Jumat yaitu dilakukan dengan singkat. Dan Nabi mengatakan kalau ingin mengetahui tentang kefakihan, kalau ingin mengetahui tentang alimnya seseorang,
maka ciri-cirinya salah satunya adalah khutbahnya singkat, salatnya panjang. Jadi orang menyoal alimnya ni, dia khutbahnya singkat, 15 menit, 20 menit, selesai. Kemudian salatnya yang diperpanjang. Makanya bacaan salat itu kan memang lumayan panjang, Pak. Dalam satu hadis disebutkan Nabi membaca kadang-kadang Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Nanti dalam hadis yang lain Nabi membaca surat Al-Jumu'ah dengan surat Al-Munafiqun. Memang begitu. Ini khutbah masya-Allah Pak, sampai 45 menit. Ya. Digerham-gerham dari bawah pun tak sadar-sadar. Ya. Orang ada yang sudah tak lagi memperhatikan khatib. Ada yang sudah memberi kode dengan berbagai macam cara. Ya. Tapi juga tak sadar. Sehingga orang ada yang khutbah 45 menit, 1 jam. Salat pakai qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Ini berarti menunjukkan orang ini tidak alim. Itu hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, Pak. Ciri-ciri kealiman adalah khutbahnya singkat, salatnya panjang. Maka kan kadang-kadang Pak, orang masuk kantor tu, itu kadang-kadang pilih-pilih masjid, Pak. Orang yang waktu istirahat tu Jumaat, yang dia pilih-pilih masjid, Pak, sembahyang masjid di IKH itu sembahyang ni. Kutri, TBA ini. Akhirnya semua menuju ke masjid yang sudah faham, yang khatibnya semua faham. Penuhlah masjid yang faham-faham ini. Ya, makanya saya di mana-mana menyarankan panitia masjid itu buat pengumuman di atas mimbar, Pak. Tulis khutbah cukup 15 sampai 20 menit saja. Kira-kira begitulah. Dan jangan singgung masalah yang menghancurkan persatuan. Ini khatib membara khutbah, tapi isinya menghancurkan persatuan umat Islam. Bicara tentang khilafiyah, orang salah macam-macam, itu juga tak baik. Nah, itu sedikit masalah. Kalau khutbah boleh dengan bahasa Indonesia, tapi kalau azan itu tak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian syarat berikutnya yaitu yustaratu fil azan wal iqamah isma' ba'd al jama'ah wa isma' nafsih in kana munfaridan. Syaratnya suara azan itu harus terdengar oleh orang. Jadi azan itu disyaratkan suaranya harus didengarkan, bisa didengarkan oleh orang. Makanya dulu Nabi menyuruh Bilal azan. Kenapa Bilal yang disuruh azan? Karena Bilal lah yang disebut Nabi anda sautan, suara yang paling nyaring itu Bilal. Kemudian Bilal itu azan di mana, Pak? Kalau kita baca sejarah awal-awal azan, di samping masjid Nabi itu ada rumahnya 2 tingkat. Ya, rumah 2 tingkat dulu ya tak sama kayak 2 tingkat hari ini, Pak, tetap tanah liat. Jadi dia naik ke atas tingkat 2, disitulah Bilal memandangkan azan sebelum ada pengeras suara. Hari ini ada pengeras suara, jadi kita tidak perlu naik ke lantai 2, kumandangkan di mic. Itu sudah mencapai maksud. Jadi sebenarnya pengeras suara ini malah membuat muazzin semakin banyak didoakan oleh makhluk-makhluk yang mendengarkan azan. Dan kita harus berterima kasih kepada penemu sound. Itu penemu sound itu, Pak, kalau bagus salatnya dia orang Islam, aku boleh pahala, Pak. Itu jariahnya Masya Allah. Semua masjid menggunakan sound, semua ceramah pengajian menggunakan sound. Sama seperti penemu lampu ni, Pak. Seandainya Thomas Alva Edison itu orang Islam, dia kini, Pak, masuk surga, beribu jutaan miliar orang memanfaatkan lampu dengan penemuannya. Dia dapat pahala jariah. Jadi azan itu syaratnya harus terdengar. Jadi tidak boleh azan tanpa didengarkan. Kemudian syarat berikutnya yaitu at-tertib wal muwalat baina alfadhil azan wal iqamah. Harus tertib, tidak boleh terbalik-balik. Jadi kalau terbalik harus ulang dari kalimat yang sebenarnya. Kadang-kadang kan ada orang, Pak, dah biasa azan sehingga kadang-kadang azannya terselami. Kadang-kadang hayya 'alal falah dulu, baru hayya 'alas salah. Ada yang kena panjang sekali, asyhadu an la ilaha illallah, panjang sekali, Allah, ujungnya akbar.
sudah ke akbar. Itu kadang-kadang dia lupa karena sudah terlalu panjang. Kemudian azan itu harus dikumandangkan oleh satu orang. Kaunuhu min syakhsin wahid. Azan itu harus dikumandangkan oleh satu orang. Maksud satu orang di sini suara lengkap azan dari dia. Tidak boleh dua orang saling menyambung-nyambung, tak boleh, tak sah azannya. Jadi tidak sah azan kalau disambung-sambung. Ini ucap ini, sambung ke sana, ini ucap ini. Jadi seperti orang tarik-tarik ayat Quran, itu tidak sah. Azan itu harus dikumandangkan dari satu orang. Tapi seandainya ada beberapa orang mengumandangkan azan yang sama, dibolehkan, tak apa-apa. Yang penting satu kalimat azan itu dari satu orang. Lalu nanti ada orang kedua, dia juga berazan juga, yang ketiga berazan juga, itu dibolehkan. Kemudian sedikit lagi, orang yang mengumandangkan azan harus orang Islam, musliman, aqilan, mumayyizan, rajulan, fala yasihu azan al-kafir. Yang mengumandangkan azan itu harus Islam, kemudian berakal. Dalam kalimat ini maksudnya mumayyiz. Jadi tidak sah azan dikumandangkan oleh anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu belum baligh tapi sudah faham. Maka jangan sembarangan suruh anak-anak untuk azan. Ini ada anak-anak SD kelas 1 Pak. Anak SD kelas 1 tiba-tiba dipanggil sama orang, "Hai, kena kerja le, ke abang le." Disuruhnya azan. Anak-anak itu tidak tahu apa maksud azan, dia pun bukan ahli ibadah yang sudah terkena kewajiban ibadah. Ini dalam pandangan jumhur ulama itu tidak sah azannya, harus diulang oleh orang yang minimal mumayyiz. Okey, baik, itu syarat-syarat yang paling penting di dalam azan, baru sah azan tersebut.